Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Hari ini kita masuk ke pembelajaran kita. Seperti biasa ya, Bunda share dulu materinya. Oke, di kelas 5 kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Tujuan kalian adalah mempelajari ini. Pertama, kalian bisa mengetahui itu perbedaan hewan vertebrata dan avertebrata. Terus, kalian dapat mengamati rangka hewannya, bisa mengetahui organ gerak hewannya, dan bisa dapat mengelompokkan jenis-jenis hewan vertebrata dan avertebrata. Sebelum masuk ke pembelajaran kita, Bunda mau mengingatkan kembali pembelajaran kita di kelas di minggu lalu ya, tentang organ gerak hewan dan manusia. Selain bernapas, kalian sudah tahu kan ciri-ciri kita itu adalah sebagai makhluk hidup adalah bergerak. Jadi yang dikatakan bergerak itu adalah berpindah tempat atau berubah posisi, baik sebagian atau seluruh tubuh. Alat gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan alat gerak pasif dan ada juga disebut dengan alat gerak aktif. Kalau yang dikatakan alat gerak pasif, dia adalah berupa tulang. Tulang disebut dengan gerak pasif karena tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan alat gerak aktif itu adalah otot. Karena otot disebut alat gerak aktif karena dia bisa menggerakkan tulang. Jadi jangan terbalik ya, apa itu alat gerak pasif, apa itu alat gerak aktif. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Ya, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jangan terbalik ya nak yang bacanya. Artinya juga jangan terbalik ya. Jadi ini katakan vertebrata dia memiliki tulang, sedangkan avertebrata dia tidak memiliki tulang belakang. Kita masuk ke contoh yuk. Di sini ada rangka hewan vertebrata dan avertebrata. Perhatikan sini. Ini lumba-lumba, kalau kita perhatikan di dalamnya, dia terdapat tulang. Nah, ini tulang-tulangnya ya. Maka disebut dengan vertebrata, ada tulangnya. Sedangkan ubur-ubur dia tidak memiliki tulang. Nah, lihat ini contoh yang kedua dan ketiga. Ya, sama. Kambing sama. Kambing memiliki tulang belakang, ini tulangnya. Nah, sedangkan bintang laut tidak memiliki tulang. Itu bedanya nak ya. Oke, kita masuk ke organ gerak hewan vertebrata. Salah satunya contohnya adalah sapi. Nah, sapi disebut dengan mamalia. Cara bergeraknya dia menggunakan 4 kakinya. Ada 2 kaki di depan dan ada 2 kaki belakang. Sapi ini termasuk hewan vertebrata. Karena apa? Karena dia memiliki tulang belakang. Kelinci dan katak. Kelinci disebut dengan mamalia juga. Cara bergeraknya itu dia menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Katak, amfibi, dia juga bergerak dengan 2 kaki depan dan 2 kaki belakang. Yang lebih panjang sendi di kaki untuk mempermudah dia melompat. Kedua ini juga termasuk jenis hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang. Lanjut lagi, ikan dan ular. Ikan disebut dengan fishes ya. Dia juga bergerak menggunakan sirip dan ekornya, bernapas dengan insang. Ular disebut dengan reptil, jenis reptil itu ular ya. Dia bergerak secara melata menggunakan tubuh yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Jadi ikan dan ular termasuk jenis hewan vertebrata.
vertebrata. Bagaimana kalau contoh vertebrata? Lihat di sini, tahu dengan kupu-kupu? Pasti tahu ya. Kupu-kupu itu bergerak dengan sayap yang tipis, namun menempel kuat. Ya, namun menempel kuat. Kupu-kupu ini dia tidak memiliki tulang belakang. Maka kupu-kupu disebut dengan hewan vertebrata. Ubur-ubur juga. Tahu siput pun sama. Ubur-ubur dan siput termasuk jenis hewan vertebrata. Cara bergeraknya ubur-ubur, dia menggunakan tentakelnya yang berada di dekat mulut. Siput bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkan ia berjalan. Oke, sampai di sini saja penjelasan Bunda tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Bunda harap kalian paham ya. Kesimpulannya itu adalah kalau vertebrata dia memiliki tulang belakang. Sedangkan avertebrata dia tidak sama sekali memiliki tulang belakang. Oke, Bunda ucapkan terima kasih. Kalau sudah paham, Bunda akan memberikan latihan di grup WA. Terima kasih.